Rupaido nari yamar, bayaworido yakenem. Kalau saya tidak menyanyi, saya mati. Saya menyanyi, saya hidup. Tabuhan tifa menggema di sepertiga malam. Alunan triton sesekali menyentak alam, menggetarkan sayap pagi yang tak sabar untuk datang. Wahai langit, inilah berkat yang kau curahkan. Cenderungkan telinga kuasa pengasihanmu. Kasihilah kami. Berikan kami pesan dari surga. Jauh Subah. Begitulah sepenggal kalimat dari Snowawan, atau sang pawang pemimpin ritual Worfananggi, tradisi leluhur suku Biak di Papua, yang bermakna memberi makan kepada surga. Sebagian besar dari mereka yang hadir pada tradisi ritual ini adalah para orang tua. Snowawan akan berdiri di atas sebuah menara dengan memegang hasil kebun untuk menyerukan doa dan diakhiri dengan kalimat Jauh Subah, atau yang dalam bahasa setempat berarti sembah sujud untukmu. Seruan sang pawang tak akan berhenti hingga melebur bersama entitas ruh langit dan mendapatkan pesan tentang hakikat kehidupan. Inilah sebuah awal dari tradisi adat Wor, ritual masyarakat suku Biak yang berisikan cerita hubungan antara manusia dan sang pencipta yang diturunkan oleh para leluhur tentang pandangan makrifat diri atas sebuah perubahan peradaban di masa mendatang. Nangi robo yasya, warumuma, warwasbengo, famo kingo. Upacara Fananggi atau Wor untuk mencari tahu jawaban dari surga, maka memang disiapkan oleh Mananmir dalam bahasa Biak, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh tua, umurnya di atas 60 tahun. Duduk sama-sama, berkumpul sama-sama, bicara sama-sama, mengatur tentang upacara tahun depan ini kita ketemu apa. Kumpullah tokoh-tokoh adat ini berkumpul, lalu bagaimana caranya supaya bicara ke di atasnya. Di atasnya itu yang disebut Varyasri atau ya Tuhan. Kalau sekarang ini kita bilang Tuhan di atas, karena kepercayaan orang kita ini semua bahwa Tuhan itu bukan di bawah, Tuhan itu di atas. Jadi di atas, Varyasri itu artinya di atas. Meminta sesuatu ke Varyasri, ke Boyaswa. Ngofarariore, warme ngorasbon, ropaido, kaik nanema, ma. Bisos bepur ropaido tahun miase. Wafno kingo. Upacara sakral untuk meminta kepada dewa. Jadi dewa pada waktu itu, ya mungkin itu yang dimaksud sekarang Tuhan itu. Tapi dulu kan belum tahu, maka disebut dewa Varyasri saja, Boyasya saja. Nanti setelah agama masuk baru kita sebut kita punya Allah, kita punya. Tapi orang Biak sudah memuja dewanya
dengan cara upacara Fananggi tadi. Karena pesa besendam kani. Dulu kala itu hanya Sio. salah satunya adalah melakukan upacara war ini untuk mendengar amanat dari Nanggi itu. Maka pesta itu disebut Svan Nanggi, kasih makan surga, bawa makanan ke atas, kumpul-kumpul untuk panggil supaya surga datang untuk terima makanan ini dan kasih tahu apa buat kami di dunia ini. Ngosofer ro farariorine. Ro arnine ngorbea. War minggo. Suba Jo Suba Jo Mampun. Nyanyian dan tarian berpadu bersama iringan tifa dan semarak. Sedari pagi semua telah dipersiapkan untuk memasuki tradisi War Asuser. Sebuah ritual penghormatan terhadap keberadaan saudara perempuan dan anak-anak mereka. Seluruh keluarga bahagia, menari bersama dengan penuh sukacita. Betapa tidak, keluarga adalah harta yang tak ternilai. Terlebih saudara perempuan yang menjadi penyangga bagi jiwa keluarga besar. Ingowor BI artinya kami menyanyi untuk dia, melakukan suara-suara kami untuk dia. Dia mendengar suara kami bahwa kami ada, saudara-saudaranya ada bersama anak-anaknya. Ingowor Bebin Ingobedi bernyanyi untuk saudara perempuan kami. Begitulah arti nyanyian dalam ritual tradisi War Asuser. Upacara adat yang digelar untuk menghormati eksistensi saudara perempuan yang telah menikah dan ikut bersama keluarga besar sang suami, serta untuk menguatkan ikatan batin antara keluarga dan mengangkat derajat saudari mereka beserta anak-anaknya di mata masyarakat adat setempat. Prosesi ini dilakukan oleh saudara laki-laki dari si ibu dengan menyamatkan sebuah kain kepada saudari perempuan mereka. Kain pemberian saudara laki-laki bagi suku Biak melambangkan penghormatan besar yang mempunyai nilai tinggi dari seorang saudara laki-laki kepada saudari perempuan mereka. Selain kain, kalung, anting dan asis atau sisir bambu sebagai mahkota kepala juga dipakaikan kepada saudari perempuan dan keponakan perempuan mereka yang sudah dewasa dan siap memasuki rumah tangga baru. Pemberian ini menegaskan bahwa saudara laki-laki dari si ibu sangat menghargai saudara perempuan dan keponakan mereka. Dan ketika keponakan perempuan mereka akan keluar untuk menikah, maka ia tidak keluar dengan tangan kosong, tapi akan membawa pemberian om-omnya sebagai bekal atau harta baginya untuk memasuki rumah tangga baru. Dengan demikian, secara status sosial, si perempuan dan keluarganya akan sangat dihormati dan dipandang tinggi oleh keluarga dari si suaminya kelak. Upacara untuk mengangkat derajat, membuat supaya saudari perempuannya namanya terhormat terus-menerus, waktu ke waktu, bahkan turun-temurun, maka harus dilakukan satu upacara lagi, war lagi yang disebut Ingowor Be Vin Ingobedi. Kami menyanyi untuk saudari kami. Kami bikin pesta untuk saudari kami. Begitu juga dengan anak laki-laki tertua dari si ibu. Ia akan menjalani prosesi adat gunting rambut atau oleh suku Biak dinamakan War Kapanaknik. Prosesi adat ini dilakukan oleh om kandungnya atau saudara laki-laki dari si ibu. Apakah ada rentetan dengan anak-anaknya? Ya. Jawabannya adalah iya. Anak-anak, terutama anak perempuan pertama atau laki-laki pertama,
memang sebelum dia masuk ke perkawinan barunya, omnya harus fura suser lagi. Ini sebagai tanda bahwa keponakan mereka menuju kedewasaan. Rambut yang telah digunting dimasukkan dalam sebuah piring yang dinamakan piring resa-resa. Prosesi kapanaknik ini sangat berarti bagi si keponakan laki-laki karena sifatnya sangat mengikat secara batinnya. Ini adalah tanda akan sebuah tanggung jawab di kemudian hari. Ketika si anak laki-laki ini akan menikah, maka sebagai keponakan kandung, om-omnya akan ada untuk membantunya dalam proses pembayaran mas kawin. Dengan kata lain, om-omnya juga taruh harta buat si keponakan laki-laki. Mungkin mereka lakukan yang disebut barbor jar, buka tikar untuk ponakannya. Karena mamanya sudah dapat war, berarti yang lain-lain harus dilakukan juga, dilaksanakan juga. War juga. Upacara ini yang disebut war. Lagu-lagu atau bahasa-bahasanya tentu ada. Lagu untuk anak potong rambut atau yang disebut kapanaknik atau barbor jar, buka tikar. Karena dia mau masuk rumah tangga baru. Kalau dia perempuan dari Insos mau menuju ke Bimboki, dari Bimboki menuju ke Binciowi, artinya sudah. Meskipun awalnya tradisi war diperuntukkan untuk ritual penyembahan dan sebagai bentuk penghargaan kepada saudara perempuan, pada perkembangannya, war bertransformasi ke dalam berbagai jenis ritual. Seperti prosesi menggunting rambut anak laki-laki yang biasanya dilakukan saudara lelaki dari pihak ibu. Bahkan dalam perjalanannya, transformasi war pasca penyebaran Injil kemudian dilakukan untuk memuji Tuhan serta pementasan tarian, khususnya dalam penyambutan tamu. Hei, muka rumah. Muka Frat. Muka kain. War sebenarnya dulu dilakukan itu oleh orang-orang dewasa di atas usia 50 sampai ke atasnya. Dulu kita punya orang tua itu yang melakukan war ini atau menciptakan war ini. Nah, nanti setelah orang tua kita dan turun-temurun, war ini dulu orang tua pakai untuk memuja berhala-berhala atau patung-patung, tapi sekarang kita sudah bisa pakai untuk kita bisa memuji Tuhan setelah penginjilan sudah masuk di tanah Papua ini. War juga harus mengikuti perkembangan itu, makanya dibuatlah dia menjadi dikolaborasi menjadi versi baru atau semi versi. Maka dia bisa menuju ke misalkan penyambutan di bandara. Dilaksanakan, di-action oleh anak-anak usia muda-muda dengan mengenakan aksesoris yang berwarna-warni. Wadorwa mama buk barakas Neno nene rongkawiyasya wadorwa mama buk barakas ore mami wasababu barakas ore. Para pelaku tari war kebanyakan adalah anak-anak muda yang akan mengenakan pakaian adat serta simbol-simbol lukisan, baik di wajah maupun bagian tubuh lainnya.
untuk ukiran biak sendiri, di dalam ketika mereka melakukan mengukir atau menggambar, ada beberapa arti dari ukiran itu. Arti itu melambangkan binatang atau hewan yang ada di atas angkasa, yang ada di darat, di laut. Nah, dan ini sebagai wujud bahwa ukiran itu tidak hanya dibuat saja atau digambar, tapi dia memiliki arti-arti yang melambangkan kehidupan mereka pada saat itu. Dan itu yang diterapkan, dilakukan, sehingga ada dalam sebuah karya-karya yang bisa kita lihat seperti saat ini. Yang dipertahankan terus adalah budaya war yang disebut war Furasuser Sapsiber. Itu memang hanya oleh orang Biak khusus. Tapi Mansorandak, Ramrem, Aisarak, yang lain-lain bisa mengalami perubahan peningkatan sehingga memperkaya dan bisa mendatangkan banyak orang datang ke Biak karena ingin melihat budaya tari di Biak ini. War dalam bentuk sendera tari adalah merupakan satu kesatuan antara gerak dan lagu. Adalah Seraman Kubui atau sanggar seni yang digagas oleh kaum muda setempat guna mengkolaborasi dan mengangkat keberadaan tari war agar lebih dikenal secara luas. War banyak digunakan di masa-masa generasi yang sekarang sebagai bentuk tradisi penyambutan-penyambutan. Selamat datang untuk TVRI Papua di Biak Bogor. Mansorandak itu artinya baru tiba, baru datang, baru pertama kali menginjakkan kakinya di Pulau Mambri ini, Pulau Biak ini. Ya, sehingga sebagai tanda bahwa sudah datang dan injak di kita orang punya pulau kesayangan, tercinta, pulau ini diberi tanda dengan cara semacam menyuguhi piring, dibuka di atas tempat tibanya orang itu, dia menginjakkan kaki dan ada ucapan kata-kata sakral dari Biak untuk menyambut kedatangan orang besar itu. Oleh tokoh adat setempat, transformasi war ke dalam sendera tari sangat diapresiasi. Betapa tidak, arus modernisasi yang masif dan cepat akan membuat masyarakat khususnya kaum muda akan mulai melupakan identitas sebagai manusia budaya yang terikat ke dalam ruang lingkup kearifan lokal. Semboyang orang Biak, kowor waidonako komar, yang artinya bahwa kalau kita tidak menyanyi berarti kita mati. Yang artinya bahwa itu kita tidak menari, menyanyi dan menari berarti kita mati. Yang artinya bahwa sebagai semangat hidup yang harus kita tetap termotivasi untuk menjaga dan melestarikan war itu sendiri. War yang berarti upacara adat, awalnya dilaksanakan untuk dua hal penting bagi suku Biak, yakni meminta berkat dan mengangkat derajat saudari perempuan atau binsyawi. Tidak, war yang sesungguhnya itu hanya sifier simnik. Sifier itu ya
Perempuan itu yang sivier, kalau laki-laki simnik. Peranan alat musik tradisional seperti triton maupun tifa menjadi sangat penting, di mana bunyinya akan menjadi daya tarik bagi seluruh kampung untuk datang berkumpul dan turut mengambil bahagian dari upacara adat tersebut. Kalau tifa itu dia loncat, dia main. Itu laki-laki. Tradisi Wor suku Biak bukanlah sekedar sebuah ritual belaka. Lebih dari itu, Wor merupakan cerminan kekayaan spiritual atau manifestasi Tuhan melalui akal budi yang mengejawantah dalam sebuah peradaban. Kalau perempuan tuh jalannya lurus, dia jalan lurus. Tapi kalau ada perempuan yang mau action lagi, wah, perempuan itu bisa action tuh, dia bisa hampir mau melampaui laki-laki. Itu perempuan tertentu. Semangat mereka sampai saat ini cukup tinggi karena mereka sangat merindukan terutama nilai-nilai budaya yang asli dari orang Biak itu tersendiri, terutama yang budaya Wor itu. Budaya ini jangan sampai hilang, makanya diturunkan, diwariskan kepada generasi berikut. Keragaman budaya Indonesia adalah khasana yang melengkapi warna lukisan Ibu Pertiwi tentang potret identitas negeri yang tak pernah terpisahkan dari tradisi dan adat istiadatnya. Bahwa perbedaan bukanlah untuk menunjukkan egosentris semata, melainkan sebuah instrumen untuk saling mengenal dan memahami antar sesama anak bangsa.